Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Trifonia Arut, mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di video yang kedua kali ini, kita akan belajar tentang kecelakaan lalu lintas. Untuk mengenal lebih jauh tentang kecelakaan lalu lintas, langsung saja kita mulai dari pengertiannya. Jadi kecelakaan berasal dari kata celaka. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka itu merupakan suatu keadaan atau selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Kemudian kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadinya kecelakaan yang diawali dengan gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan di sekelilingnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja penyebab dan juga faktor risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama yakni pemakai jalan atau dalam hal ini adalah manusia. Jadi pemakai jalan merupakan unsur utama dalam lalu lintas karena manusia sebagai pemakai jalan merupakan unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Kemudian faktor manusia sebagai pengguna jalan dibagi menjadi 2 golongan, yakni golongan yang pertama adalah pengemudi. Contoh dalam hal ini adalah pengemudi kendaraan bermotor. Kemudian golongan yang kedua yakni pejalan kaki lima. Dalam hal ini contohnya adalah pedagang asongan dan juga pedagang kaki lima. Ada juga faktor fisik yang juga berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas, yakni mencakup penglihatan, pendengaran, dan juga respon tubuh yang baik tentunya. Kemudian faktor yang kedua yakni kendaraan. Jadi kendaraan ini adalah sarana angkutan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan tentunya. Karena itu tuntutan utama pengguna kendaraan yakni keselamatan bagi pengemudi dan juga muatannya. Dalam hal ini mencakup penumpang maupun juga barang bawaan. Ada pula sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan, antara lain kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan. Contohnya adalah alat-alat rem tidak bekerja dengan baik, kemudian alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik. Kemudian kecelakaan itu juga bisa disebabkan oleh penerangan kendaraan. Contohnya merupakan syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu yang menyilaukan, kemudian lampu tanda rem tidak bekerja. Ada juga sebab-sebab lain yakni oleh pengaman kendaraan dan juga disebabkan oleh mesin kendaraan itu sendiri. Kemudian faktor kecelakaan lalu lintas yang ketiga yakni jalan dan juga lingkungan. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yakni kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan. Jadi dalam hal ini disebabkan oleh terjadinya lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian bisa juga disebutkan karena jalan yang licin dan bergelombang akibat hujan. Kemudian terjadinya permukaan jalan yang berpasir. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pemeliharaan jalan juga dapat dikarenakan jalan masuk yang mengalami kerusakan serta perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu yang berserakan. Ada juga faktor kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas karena lingkungan dan jalan yang kurang memadai menyebabkan kenyamanan pengendara menjadi terganggu dan tentunya berimbas kepada fokus atau konsentrasi pengendara saat berkendara. Kemudian penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas berdasarkan lingkungan seperti faktor alam yakni jalan yang licin akibat curah hujan serta adanya kabut tebal dan juga angin yang kencang. Yang berikutnya adalah apa saja gejala dan juga patofisiologis kecelakaan lalu lintas. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kecelakaan lalu lintas ini merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Hal tersebut tentunya membuat gejala-gejala yang akan terjadi tidak dapat ditetapkan. Kemudian begitu juga dengan patofisiologis kecelakaan lalu lintas ini tidak menentu seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Tetapi perubahan fisiologis berubah sesuai seberapa berat kecelakaan itu terjadi. Dan ada pula beberapa contoh cedera yang dialami ketika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas.
seperti cedera pada kepala dan juga cedera pada leher. Cedera kepala merupakan cedera yang paling sering terjadi pada pengendara kendaraan bermotor maupun yang membawa mobil, karena pada cedera kepala yang paling ditakuti adalah terjadinya pembengkakan pada otak setelah terjadinya trauma. Kemudian cedera pada leher juga merupakan salah satu cedera yang fatal yang dapat mengakibatkan kematian terhadap si penderita. Selain kematian, dapat juga menyebabkan kerusakan tulang dan juga kerusakan pada sistem syaraf. Ada juga cedera pada panggul, yakni patahnya tulang atau cerai sendi yang merobek pembuluh nadi besar di daerah panggul seperti arteri iliaki yang dapat menyebabkan kematian pada si penderita. Kemudian yang berikutnya adalah epidemiologi penyebaran masalah kecelakaan lalu lintas. Berikut ini merupakan epidemiologi pengemudi sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja Polsek Laura di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2019. Yang pertama yakni umur. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Secara konseptual, umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kecelakaan lalu lintas. Misalnya umur 30 tahun ke atas cenderung lebih berhati-hati saat berkendara. Kemudian yang kedua yakni jenis kelamin. Pada zaman modern ini tentunya tidak hanya lelaki saja yang banyak mengemudi di jalan raya, tetapi juga kaum perempuan. Jadi kaum perempuan di sini cenderung memiliki pola hidup lebih mandiri dalam hal berkendara. Ketenangan serta kesiapan mental antara laki-laki dan juga perempuan tentunya berbeda, dan hal ini berpengaruh juga pada angka kecelakaan lalu lintas antara laki-laki dan juga perempuan. Selain umur dan juga jenis kelamin, ada juga kondisi rem kendaraan. Rem merupakan salah satu komponen terpenting dan merupakan komponen mesin mekanik yang sangat vital keberadaannya bagi seorang pengendara. Kemudian ada juga kondisi lampu kendaraan. Kecelakaan yang disebabkan oleh lampu kendaraan tidak menyala sering terjadi pada malam hari. Untuk itu tentunya wajib bagi para pengendara untuk memeriksa kondisi lampu agar dapat melihat kondisi jalan dan juga melihat pengendara lainnya. Selain itu ada juga kondisi ban kendaraan. Ban kempis atau ban pecah merupakan kondisi kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku atau juga benda tajam lainnya. Selain itu ada juga kondisi jalan berlubang. Jalan yang berlubang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu tentunya perlu untuk diperhatikan oleh pengendara terkait kondisi jalan yang akan dilalui. Selain itu juga ada kondisi pencahayaan. Jalan yang gelap beresiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Hal ini karena pengguna jalan tidak dapat melihat secara jelas pengguna jalan lainnya maupun lingkungan di sekitarnya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari Korlantas Polri pada tahun 2021 terkait kecelakaan lalu lintas di beberapa provinsi di Indonesia, dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus kecelakaan lalu lintas tertinggi, sedangkan provinsi dengan angka kecelakaan terendah terjadi di Provinsi Aceh. Selain itu ada juga jumlah kecelakaan lalu lintas di NTT pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT selalu menjadi posisi tertinggi kasus kecelakaan lalu lintas di 3 tahun terakhir, sedangkan untuk Sumba Tengah menjadi wilayah yang tidak memiliki kasus kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya adalah bagaimana program pengendalian dan juga pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas. Jadi program pengendalian ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Dan strategi-strategi yang dapat diterapkan di sini yakni yang pertama, menghindari penggunaan kendaraan secara tidak wajar. Kemudian yang kedua, mengurangi potensi distraksi. Yang ketiga, mengenali bahaya atau dalam hal ini adalah tatapan mata harus fokus ke depan. Kemudian yang keempat, pertahankan jalur. Di sini tentunya untuk meminimalisir pergantian jalur berkali-kali. Yang kelima yakni mewaspadai blind spot dan tentunya sabar dan juga teliti saat berada di persimpangan gang. Ada juga pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas ini dapat dilakukan dengan cara tentunya mematuhi setiap arahan yang ada serta melengkapi kelengkapan keamanan berkendara seperti helm, kondisi ban, kondisi rem,
lampu kendaraan, dan lain-lain. Kemudian pencegahan ini dapat dilakukan dengan memahami jenis jalan yang digunakan, seperti tekstur aspal dan juga cuaca saat berkendara, serta hindari menggunakan kecepatan tinggi di tempat yang pertama kali dilalui. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan di mana adanya benturan antara sesama pengendara maupun dengan objek-objek yang berada di sekitar jalan yang dilalui. Kemudian kecelakaan lalu lintas ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pengguna, dalam hal ini manusia, kemudian faktor kendaraan, dan juga faktor jalan dan juga lingkungan. Kemudian kecelakaan lalu lintas ini merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tentunya tanpa diketahui dan disadari oleh siapapun. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan menjadi konsentrasi utama bagi si pengendara, yakni kondisi kendaraan dan juga kondisi fisik pengendara agar dapat berjalan dengan baik. Serta persiapkan kelengkapan dan juga keamanan berkendara perlu diperhatikan agar dapat menunjang keselamatan diri pengendara dan juga lingkungan sekitar. Oke teman-teman, jadi itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih dan salam sehat.